Halo sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi sama Melvin dan di dalam acara openingnya X-Top. Congrats ya Melvin. Thank you. Nah, congrats. Nah, ngomong-ngomong ini usaha ke berapa ratus ini yang buka? Coba dijelasin. Melvin ini selain yang sudah pernah di podcast, tapi Melvin sendiri tuh buka usaha apa sih kok sekarang banyak banget gitu loh. Nah, coba dijelasin. Yang hari ini kita bicara yang F&B ya. F&B. Ya, itu ini kita emang baru launching. Brandnya menu makan dari X-Top. Ini kafenya ini brand saya sendiri ya, 81 Degrees ini. Terus yang berikutnya juga kita ada usaha minuman baru lagi, tapi masih belum launching gitu sih. Oh, jadi sebelum ini Melvin itu apa aja? Usahanya apa aja? Di lain orang tua gitu maksudnya, yang sendiri buka sendiri. Ada resto, ya. Apa aja itu? Negia itu ya? Negia Dining itu baru itu sih. Negia Dining. Terus usaha apa lagi? Clothing line juga sih. Clothing line. Yang untuk charity. Nah yang ketiga itu ini ya, X-Top ya. Terus ada lagi yang lain? Belum? Yang lain masih launching di tahun depan sih, kayak kosmetik dan lain-lain. Kosmetik. Wah ini sudah mau jadi opa Korea beneran. Ini mau launching kosmetik, mau launching apa? Wah ini, loh sekarang kondisi pandemi gini berani buka usaha. Usaha yang lain sih overall oke ya. Emang yang high risk itu adalah yang F&B ya. Karena F&B dan perhotelan kan yang paling impacted dari pandemi. Terus. Tapi ya kita dengan banyak perhitungan saya rasa cukup oke lah kita coba buka, karena saya juga berusaha supaya selain perusahaan karyawan saya bisa sustain. Kalau terlalu lama sampai mereka nggak bisa kerja juga kasihan kan. Nah sekarang gini, bicara mall ini kan trafficnya menurun. Betul. Apalagi pandemi. Tapi justru di saat seperti ini kok Melvin berani-beraninya buka, itu apa itu kiatnya itu? Di mall lagi. Itu lebih ke arah pertimbangan sosial sih gitu. Jadi, pertimbangan sosial. Untuk employee saya dan keluarganya lah gitu ya. Loh, sebentar. Employee-nya ini emang sebelumnya bekerja di induk perusahaan kah atau bagaimana? Kok sampai akhirnya harus tetap dikaryakan dan akhirnya buka usaha? Iya betul, ada yang kerja di tempat lain juga, tapi kita memang udah kerja sama kita lah. Oh gitu. Ini luar biasa Melvin ini ya. Di orang lain, perusahaan lain, ya memang kalau zaman sekarang merumahkan karyawan itu wajar. Tapi seorang Melvin tidak mau merumahkan karyawan, malah mencari solusi lain supaya karyawannya tetap bekerja gitu ya? Ya sebisa mungkin lah. Wah, ini tidak mudah. Jadi artinya kan, wah ini kalau bicara profit kayaknya sangat berat ya, tapi lebih kok kayak sosial gitu ya? Kita bukan pikir untuk profit dulu lah. Yang penting sekarang saya mikir dengan dibantu banyak orang kan, influencer, media, Chandra gini ya. Betul. Dengan marketing kita kencengin, kita harap paling tidak dia bisa sustain, dia bisa stable. Aku nggak mikir dulu untuk balik modal, profit segala macam. Yang penting dia survive dulu di kondisi ini sih. Yang penting dia tetap punya pekerjaan dan mikirkan keluarganya ya. Itu dulu ya. Ini sangat menarik ini. Ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya guys, kalau Anda yang punya usaha, saya rasa seorang Melvin ini bisa punya hati untuk mempertimbangkan karyawannya. Ini bos yang diberkati lah. Amin. Kenapa? Karena sebagai seorang pengusaha, memang salah satu penopang dari perusahaannya adalah karyawan. Dan karyawan itu yang bekerja demi perusahaan. Tapi kalau karyawan kehilangan mata pencariannya, wah, bukan cuma karyawannya tumbang, perusahaannya juga bermasalah. Nah, karyawan ini dipertimbangkan sama Melvin meskipun tidak bisa bergerak di bidang lain, tapi diciptakan peluang baru agar karyawan tetap bekerja dan supaya keluarganya karyawan tetap makan. Wah, ini hatinya mulia sekali. Ini benar-benar top, ini benar-benar luar biasa. Nah, ini berarti sekarang buka X-Top ini franchise kah atau brand sendiri? Jadi X-Top ini brand internasional dari Singapura.
Brand internasional Singapura. Jualannya apa sih ini? Jualannya? Toast sama bubble tea, minuman-minuman gitu sih. Toast, ya kan? boba. lain-lain. Oke. Jadi ini baru pertama di Surabaya. Iya, X-Top sendiri masuk Indonesia pertama di Surabaya ini. Wow. Cuman untuk yang khusus yang saya manage, Iya. itu kita masukin under 81 Degrees brand ini. Jadi Oh. kafenya ini. Iya. Kalau ntar saya buka cabang, buka yang lain, mungkin setelah kontrak saya sama X-Top selesai, saya akan rebrand semua jadi 81 Degrees. Oh, iya. Jadi saat ini masih sama-sama lah ya. Betul, karena kan kita perlu SOP-nya juga, perlu. Betul. Wah, inilah jiwa insting bisnisnya. Kalau di channel kita Success Before 30, Anda pasti melihat sisi Melvin Tenggara dari sisi bisnisnya, dari sisi lifestyle-nya, dari sisi edukasinya, dari sisi knowledge-nya. Kalau Melvin Tenggara cuci mobil itu mungkin di channel yang lain. By the way, ini sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Mungkin tahun depan rencana mau buka apa lagi, Melvin? Kita masih lihat-lihat apakah ada brand lain yang bisa kita ambil. Tapi tentunya di bidang yang lain ya, yang bukan di makanan yang sejenis. Iya. Kalau untuk yang brand yang sudah ada ya kita coba untuk sustain dan expand gitu sih. Expand ya. Mungkin setelah ini kita akan pertimbangkan untuk open franchise-nya gitu. Open franchise. Kalau tahun depan mau buka skincare ya? Bukan skincare, kosmetik itu kita mulai di kayak perfume dan lain-lain gitu ya. Oh, perfume. Brandnya brand Melvin sendiri gitu. Ya pasti. Wah, berarti kalau yang minuman itu apa? RG apa itu? Apa? EG ya? EG itu punya Melvin kah atau? Oh bukan, punya temen sih itu. Oh, cuman namanya Melvin dipakai gitu. Itu ada collab ya, memang itu part of aku ada keinginan untuk membantu mensupport brand-brand lokal juga sih. Oh, jadi pakai Melvin punya wajah atau logo gitu ya untuk mendongkrak gitu ya penjualan minuman ya. Temen lah, iya. Cakep juga ini. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Tapi bukan punya Melvin itu ya. Bukan punya teman itu. Support ya. Support. Bro, kita harus support lah brand lokal juga. Oke, nah sekarang seperti biasa, saya tanya sesuatu di Instastory. Oke. Kita jawab lagi. Kalau yang lalu sudah ada, sekarang kita tanya lagi yang ada di Instastory. Nah, kita lihat. Ini seperti biasa Melvin, ada pertanyaan. Beranjak pergi, nama akunnya. Beban terberat atau pilihan terberat dalam hidup Melvin itu apa? Wah, ini pertanyaannya berat juga ini. Oh. Beban terberat atau Pilihan terberat dalam hidup Melvin? Cari pacar. yang tepat loh, berat loh itu. Oh, yang tepat itu enggak mudah loh. Iya, karena kita sudah berusaha. Usaha tutup bisa buka lagi ya. Betul. Pasangan susah ya. Dan kita udah usaha segala macam, kalau dapat pasangan yang nggak tepat ya juga hilang semua lah. Nah, itu loh ya. Itu pilihan terberatnya Melvin. Berat ya? Berat. Loh, tapi ngomong-ngomong pernah pacaran nggak sih? Pernah lah. Pernah ya? Berapa kali? 50 kali? Lupa, nggak usah dibahas. Tapi nggak cocok. Putus. Ya, it's complicated lah, susah lah. Banyak faktor. Banyak faktor, itu rupanya. Ya, tapi akhirnya beliau sangat selektif. Nah, ini pilihan terberat ya. Kita doain semoga punya pasangan yang tepat ya. Nah, yang pertanyaan kedua. Lebih mudah membangun bisnis sendiri atau mempertahankan bisnis dari orang tua? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Lebih mudah bangun sendiri. Lebih mudah bangun sendiri. Kan udah ada di channelnya. Ya, di podcast ya. Jadi semua ada plus minus ya. Di orang tua harus mempertahankan idealisme orang tua ya. Mereka sudah ada target, sudah ada ekspektasi dan lain-lain kan. Ya, betul ya. Oke, yang ketiga, apa motivasinya ketika bisnis dalam keadaan sempit? Kalau di channel saya tanyanya bisnis terus. Ya. Keadaan sempit gimana maksudnya ya? Ya mungkin keadaan sekarang lagi susah lah. Motivasinya apa? Gitu. Kayaknya tadi udah terjawab ya. Sudah terjawab harusnya. Yaitu karyawan ya. Nafas perusahaannya itu tetap memberikan jalan untuk karyawan ya. Padahal kalau di PHK itu bisa, karena pengusaha itu gini ya. Kadang-kadang kalau ini saya dari sisi pengusaha ya. Kadang-kadang kalau karyawan itu cuman mau tahu, wah bos ini hidupnya enak, karyawan hidupnya susah. Padahal kamu nggak tahu susahnya bos itu di mana. Kalau kita pilihan yang gampang aja kan banyak yang dirumahkan, ya betul. Nah padahal itu susah. Saya sudah pernah bahas di channel saya, jadi nanti Anda tonton sendiri.
Pas mulai bisnis rasanya tidak ada yang tidak mungkin. Pas pertengahan jalan minder. Cara mengatasinya gimana? Minder kenapa? Ya mungkin awalnya pengen coba, tapi kok ternyata mungkin ada kesulitan. Jadi gini, kita kalau ada kesulitan ya kita harus yang persisten lah, jangan gampang menyerah lah ya. Jadi kita sebelum mulai bisnis itu kita pikirkan dulu baik-baik. Ya. Seperti yang saya pernah ngomong, demand-nya, supply-nya, kendalanya apa, kita cek semua dulu, kita minat kita sesuai nggak. Kalau kita sesuai minat, aku yakin orang pasti lebih ulet lah untuk berusaha. Ya, kan? Sip ya. Oke, itu dia tipsnya. Target menikah umur berapa? Ini pertanyaannya kawin tok aja ini. Tapi enggak apa-apa. Ini biar Koko Melvin yang jawab. Gak ada target sama sekali. Gak ada target ya. Jadi 40 pun oke ya. Ya, selama ketemu yang tepat gak ada masalah. Nah, itu dengar ya. Jadi peluang masih terbuka lebar. Jadi belum hari patah hati nasional ya. Terus bagaimana perjuangan Koko Melvin menjadi orang sukses? Sudah ada di podcast. Jadi nggak usah tanya lagi. Cara dulu Koko Melvin biar semangat kuliah karena gelarnya banyak. Ini di podcast pernah dibahas tapi tidak detail. Nah, kita tanya lebih detail. Ya, saya bukan orang yang rajin-rajin banget juga lah ya. Ya. Karena kita sama-sama tahu kayak ilmu untuk yang didapat di kuliah itu bukan teorinya juga overall nggak akan kepake lah. Ya. Yang penting kita tahu secara garis besar itu cara berpikirnya gimana. Ya kita caranya semangat ya gimana ya? Ya, intinya kayaknya apa mungkin dulu kuliah itu mungkin ya, kalau bahasa orang sekarang itu pelarian itu. Ada yang ngomong pelarian, wah bingung mau kerja kayaknya pengen sekolah terus. Sekolah. Oh, enggak. Tapi enggak ya. Sekarang contohnya saya sekolah yang hukum juga, yang penting kita lihat saya sih enjoy ya, jadi kayak ada studi kasus, ada apa ya kita lihat, lalu kita pikirkan ini gimana caranya mengubah cara berpikir kita, cara membaca kita terhadap sebuah masalah. Jadi kalau ada masalah itu applicable gitu loh. Ya, sip, bener. Dari Seta Panji, gimana cara dapat pelanggan pertama? Ayo. Itu bagian dari bagian dari research di demand and supply lah itu. Research demand and supply. Iya, betul. Nah, itu tipsnya sudah ada banyak di channel Success Before 30. Ya, Nah, oke. Terus pertanyaan terakhir. Saran buat anak umur 18 tahun agar jadi crazy rich. Ini anak 18 tahun ini. Sekarang zaman ada YouTube, zaman kita dulu kan nggak ada YouTube. Jadi nggak bisa nonton seperti itu. Kalau dulu waktu gini aja, pertanyaannya saya ralat. Waktu Melvin umur 18 itu pikirannya apa sih? Nah, itu loh. Tontonannya apa? Jadi supaya bisa jadi Melvin sekarang. Nah, itu aja. Waktu 18 tahun itu jujur aku belum mikir terlalu banyak ya. Kita waktu itu kan baru lulus SMA, kuliah. Ya kita mikir untuk bisa satu lulus tepat waktu. Ya. Namanya anak usia 18 ya. Betul. Lalu pernah nggak yang dipikirin paling cuma mobil aja ya? Betul. Waktu itu juga aku lebih nggak mikir ya. Kalau sekarang aku udah kerja, kita udah mikir, aduh beli mobil lagi gini, kita mikir depresiasinya segala macam kan. Sayang juga. Aku hobi tapi nggak perlu berlebihan. Nggak perlu berlebihan. Kalau dulu waktu 18 tahun sih enggak. 1 tahun minta 3, minta 4 nggak masalah. Nggak mikir kan? Nggak mikir. Ya gitu. Ya. Sekarang ya beda usia lebih 10 tahun, mindsetnya beda lah ya. Iya. Padahal mau nambah 3 lagi juga bisa sebetulnya. Tapi mungkin sekarang prioritasnya yang lain ya, bisa untuk buat karyawan. Nah ini kematangannya udah beda. Udahlah, kamu yang usia 18 tahun udah nonton aja channel. Soalnya gini loh, kenapa anak sekarang 18 itu bisa nanya gini-gini, karena ada channel Success Before 30. Jadi cara berpikir mereka itu dibuat dewasa lebih cepat. Betul. Jadi supaya mereka itu ada insight yang lebih positif, supaya mereka ini nggak pikirannya wah ini apa aja. Nah tapi mereka punya, kan zaman dulu nggak ada. Betul. Nah jadi ya thank you udah subscribe. Nah mungkin ini last question, jadi semua udah kita kumpas habis. Hari ini pasti pembukaannya Melvin, ya kan? Padahal saya baru datang ini dari Jakarta ini. Wah, thank you. Ya, demi Melvin oke lah. Besok saya juga sibuk, tapi oke. Yang penting ini bisa menginspirasi generasi muda.
Pesan terakhir Melvin kalau di channel saya mesti ada pesan terakhir. Nah ini dari pembukaan ini apa untuk penonton kita Success Before 30? Terutama untuk anak-anak muda ya. Ya. Jadi yaitu kita punya tanggung jawab moral untuk membangun negara kita, masyarakat kita, apalagi kita yang diberkati dengan kesempatan untuk melakukan itu. Ya. Walaupun ada masalah itu janganlah kita lari ke hal-hal negatif seperti alkohol, drugs dan lain-lain, itu kita hindarin lah. Kita gunakan waktu kita, energi kita untuk membangun lapangan pekerjaan dan lain-lain. Woi, cakep. Ini Success Before 30 beneran. Amin. Jadi, amin ya. Sukses itu apa sih? Sukses itu bukan cuma rich before 30. Jadi sukses itu termasuk salah satunya karir, tapi salah satunya pasangan hidup. Oke Melvin, thank you ya. Thank you. Ini Anda lihat silakan. Kalau yang di Surabaya, di Cipu Travel, silakan mampir. Thank you. Yang mau tertarik buka franchise-nya langsung DM Melvin. Thank you Melvin. Thank you. Kita tutup salam hebat luar biasa. Memang dulu ku bukan apa-apa. Look at me, now ku jadi apa? Ku mulai semuanya dari bawah. Pahit manis semua ku telan mentah. A winner never quit and quitter never win. A winner never quit and quitter never win. Jangan dengar apa kata mereka. Fokus yakin kamu pasti bisa. Jangan pernah bilang impossible bila kau tak mencoba untuk bergerak. It's all about mindset, mindset. It's all about